Kedepannya saya akan menargetkan sabuk dan saya akan membuktikan bahwa saya bisa layak suatu saat bisa main di Road UFC. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sebenarnya ada beberapa berita hangat yang kayaknya hampir basi. Sebab ya gue bingung aja kenapa jarang banget atau bahkan gak ada channel yang bahas kabar ini. Seperti bahas soal siapa lawan Windri Patilima, jadwal Yuri Prochazka versus Jamal Hill, jadwalnya Sean O'Malley versus Aljamain Sterling, dan kenapa yang justru dibahas itu Khabib terus. Padahal masih banyak fighter aktif yang mesti kita bahas. Maka dari itu mari kita obrolin aja di sini. Dimulai dari yang pertama, yang tadi gue singgung, yaitu lawannya Windri Patilima. UFC melalui akun sosial media mereka telah mengeluarkan jadwal babak pembuka Road to UFC 2 yang akan berlangsung di Shanghai, Cina, kurang dari 2 minggu ke depan. Babak pembuka Road to UFC 2 bakal berlangsung selama 2 hari yang akan dibagi dalam 4 episode dengan 2 episode per harinya. Episode 1 dan 2 berlangsung pada Sabtu 27 Mei, sedangkan episode 3 dan 4 berlangsung pada Minggu 28 Mei. Di Road to UFC yang kedua ini ada beberapa fighter Indonesia seperti Ronald Siahaan, Billy Pasulatan, Epi Rahim Ginting, dan tentu sang juara kita di kelas welter One Pride, yaitu Windri Patilima. Yang mana Windri Patilima akan melawan fighter asal Jepang yaitu Shin Haraguchi. Nah, cuma yang jadi masalahnya adalah Windri Patilima benar-benar mendapatkan lawan yang sangat berat, yaitu seorang juara di promotor Brave dengan 1 kali mempertahankan gelar. Nah, kenapa gue bilang lawan yang berat banget bagi Windri Patilima? Karena background dari lawannya itu yang bernama Shin Haraguchi adalah seorang pegulat. Ya, sebenarnya fighter pegulat itu memang banyak. Tapi menurut gua dari semua tipe fighter, yang paling mengerikan adalah yang punya basic gulat, tapi dia selalu menang via knockout. Seperti prime-nya Kamaru Usman yang menang 3 pertarungan gelar beruntun dalam 1 tahun. Atau seperti Khamzat Chimaev di 4 pertarungan pertamanya, dan Stipe Miocic di dalam masa primanya, dan Justin Gaethje, dan masih banyak lagi. Nah, apa yang mengerikan bagi gua? Yang mengerikan adalah cara mencari game plan yang tepat untuk mengalahkannya. Karena secara ground sudah jelas itu adalah dunianya, tapi rupanya punya knockout power yang brutal, sehingga secara ground bagus dan secara striking sangat bagus, jadi tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Nah, Shin Haraguchi ini walaupun seorang pegulat, dia justru lebih sering menang via knockout, yaitu 4 kali menang via knockout dari 5 pertarungannya. Shin Haraguchi belum pernah kalah di semua pertarungan MMA-nya dengan jumlah rekor 5-0 dan hanya 1 kali menang via keputusan juri. Tapi gue sebagai fansnya Windri Patilima tetap lebih menjagokan Windri Patilima. Kenapa? Karena dalam semua pertarungannya di dunia MMA dengan total 8 pertarungan, 3 pertarungan lebih banyak dibandingkan Shin Haraguchi. Lalu dari segi finish rate, yaitu 87,5%. Karena dari semua pertarungannya hanya 1 yang butuh penilaian juri, yaitu saat melawan Alwin Kinchay. Tapi dalam 4 pertarungan terakhirnya selalu berakhir finish. Dan gue rasa Windri lebih mengerikan dibandingkan Shin Haraguchi, karena Windri Patilima punya ground and pound yang mematikan. Nah, sekarang kita lanjut di pertarungan selanjutnya. Yang bikin gue bingung, entah kenapa nggak ada yang bahas pertarungan gelar kelas light heavyweight antara sang juara yang tak terbantahkan yaitu Jamal Hill melawan mantan juara yang sangat bijaksana yaitu Yuri Prochazka. Yang mana sebenarnya ini termasuk dream fight, karena kemarin Yuri Prochazka harus melawan seorang grappler yaitu Glover Teixeira, sehingga kemampuan striking Yuri Prochazka tidak sepenuhnya terlihat, seperti saat melawan Volkan Ozdemir dan Dominic Reyes. Nah, sekarang Yuri Prochazka harus melawan striker murni yaitu Jamal Hill, karena sebelumnya Jamal Hill dalam 3 kemenangan beruntun yaitu berakhir via knockout. Sayangnya kemenangan knockout beruntunnya itu harus terhenti lantaran harus berhadapan manusia zombie yaitu Glover Teixeira yang tidak bisa lagi dibuat knockout walaupun serusak apapun wajahnya. Nah, keduanya akan bertarung dan dijadwalkan untuk UFC 292 19 Agustus di Boston, Amerika Serikat. Walaupun sebenarnya belum ada kabar yang resmi saat ini, tetapi Jamal Hill baru-baru ini memberitahu MMA Junkie bahwa rencananya saat ini adalah mengirim mereka ke Boston dengan asumsi Yuri Prochazka dapat kembali 100% setelah cedera bahunya yang parah. Kata Jamal Hill, saya mendengar mungkin Agustus di Boston.
Mudah-mudahan kita mendapatkan itu dan segera mendapatkan kontrak itu. Saya tidak mencoba menunggu lebih lama dari bulan Agustus. Itu semua yang aku tahu. Saya tidak ingin menunggu melebihi musim panas. Apakah itu Jiri Prohaska atau siapapun yang melangkah maju ke hadapan saya siap untuk menerimanya. Karena saat ini tidak ada orang lain yang benar-benar masuk akal untuk melawanku selain Jiri Prohaska. Siapapun itu, itulah yang akan saya lawan. Yap, Jiri Prohaska mengalami cedera parah saat mempersiapkan diri sebagai main event UFC 282 Desember lalu, yang seharusnya rematch melawan Glover Teixeira 10 Desember lalu. Dan dengan sangat bijaksana, Jiri Prohaska langsung mencopot sendiri gelarnya sendiri dengan alasan tidak mau ada calon juara yang tertunda impiannya hanya karena menunggunya yang sedang cedera. Dan akhirnya Glover Teixeira harus melawan Jamal Hill. Dan seperti biasa, kelas light heavyweight semenjak ditinggal Jon Jones, kelas ini menjadi sangat kompetitif. Ya bayangin aja, dalam 3 perebutan sabuk juara terakhir selalu berganti-ganti juaranya, dan semuanya selalu di luar prediksi. Nah, rupanya untuk UFC 292 sendiri ada kabar tambahan yang menurut gua lumayan mengejutkan. Ya gimana enggak, seorang Sean O'Malley langsung diberi panggung untuk maju ke dalam perebutan sabuk juara yang tak terbantahkan. Tapi memang seharusnya dan sudah waktunya bagi Sean O'Malley maju dalam title fight. Karena untuk saat ini sang ranking 1 kelas bantamweight tidak mau title fight, karena juaranya adalah rekannya sendiri, yaitu Merab Dvalishvili, tidak mau melawan Aljamain Sterling. Dan sebagai salah satu fighter paling menghibur dalam sejarah bantamweight, Sean O'Malley dalam 4 kemenangan beruntun dan kini sedang berada di ranking 2 kelas bantamweight. Ya walaupun tentu akan menjadi underdog karena kemampuan grapplingnya masih di bawah Aljamain Sterling, tapi menurut gua Sean O'Malley adalah striker terbaik di kelas ini. Sekelas Peter Yan aja yang Dustin Poirier anggap sebagai boxer terbaik di UFC hampir selalu kalah saat adu striking dengan Sean O'Malley. Dan sebenarnya level grappling Sean O'Malley tidaklah buruk karena sudah sabuk coklat Brazilian Jiu-Jitsu. Lagi pula UFC memang sudah berupaya penuh supaya Sean O'Malley mendapatkan title fight, karena ketika Aljo diumumkan sebagai juara, Sean O'Malley dengan mudahnya masuk ke dalam oktagon, nyaris tanpa pencegahan, dan Sean O'Malley langsung cekcok dengan Aljamain Sterling. Seolah ini akan menjadi momen yang sangat tepat untuk Sean O'Malley untuk maju merasakan title fight. Dan jika Aljamain Sterling menang melawan Sean O'Malley, gue rasa tidak ada lagi yang pantas melawan Aljamain Sterling lagi, karena dari 5 fighter di jajaran ranking teratas sudah dikalahkan semua oleh Aljamain Sterling. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Mana pertarungan yang paling teman-teman tunggu? Pertarungannya Windry 45, Jiri Prohaska versus Jamal Hill, atau Sean O'Malley versus Aljamain Sterling? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.